Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan menceritakan kembali novel yang berjudul Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Saya salah Sabila sebagai buku pertama, di sebelah saya ada Najla sebagai buku kedua, di sebelah saya ada Esti sebagai buku ketiga. Selamat menyaksikan. Dukuh Paruk adalah sebuah desa yang terletak di pendukuhan yang sangat terpencil yang jauh dari manusia modern. Di desa yang kering kerontang terdapat penduduk yang mempercayai bahwa mereka keturunan dari Ki Secamengala, seorang guru mocah yang dianggap sebagai nenek moyang mereka. Serintil merupakan anak yatim piatu. Sejak kecil, Serintil hidup bersama kakek dan neneknya. Serintil mempunyai teman yaitu Rasus, Warta, Darsun. Ketiga temannya senang sekali melihat Serintil menari baronggeng. Meskipun Serintil masih kecil, dia sangat mahir menari. Kemampuan Serintil menari diketahui kakeknya dan ia menyampaikan ke Kertareja, seorang dukuh ronggeng. Pada saat itu, Serintil masih berusia 11 tahun, merupakan peristiwa yang ditunggu-tunggu oleh penduduk Dukuh Paruk. Kemampuan menari Serintil menghidupkan kembali tradisi yang selama ini hilang. Sebagai adat Dukuh Paruk, untuk menjadi nonggeng Serintil harus melewati tahap-tahap yang tidak mudah. Serintil harus diserahkan kepada dukuh ronggeng karena ia harus mendapatkan perawatan khusus. Serintil juga harus dimandikan di depan makam Ki Secamengala, dan terakhir proses buka kelambu. Proses ini Serintil harus menyerahkan keperawanannya kepada lelaki manapun yang mampu memenuhi syarat yang ditentukan. Tentang Komis dini hari setelah menjadi ronggeng terkenal, Serintil semakin terjebak dalam kehidupan dunia hiburan yang glamor. Tetapi penuh kesepian dan kehampaan, ia tetap merindukan cinta sejati dari Rasus, pemuda yang dulu sangat dekat dengannya. Namun Rasus telah memilih jalannya sendiri sebagai tentara, meninggalkan Dukuh Paruk dan mencoba menjauh dari kehidupan lamanya. Sementara itu, situasi politik di Indonesia semakin memanas. Partai Komunis Indonesia (PKI) mulai merasuk ke desa-desa, termasuk Dukuh Paruk. Serintil yang hanya ingin hidup sebagai ronggeng terserat dalam pusaran politik tanpa sepenuhnya memahami konsekuensinya. Ia dimanfaatkan oleh kelompok tertentu sebagai alat propaganda karena keterangannya dianggap dapat menarik dukungan masyarakat desa. Rasus yang bertugas di militer melihat perubahan di Dukuh Paruk dengan perasaan khawatir. Ia merasa bertentangan antara tugasnya tentara yang harus menjaga keamanan negara dan perasaan cintanya kepada Serintil. Namun cinta mereka semakin sulit terwujud karena perbedaan jalan hidup yang semakin lebar. Puncak konflik terjadi ketika gerakan politik yang mendukung komunisme mulai diberangus oleh pemerintahan Dukuh Paruk menjadi sasaran pembersihan, dan Serintil yang dianggap berhubungan dengan kelompok itu mengalami penderitaan. Ia ditangkap, disiksa, dan kehilangan semua yang pernah dimilikinya, termasuk kebanggaannya sebagai ronggeng. Buku kedua ini menggambarkan betapa kerasnya kehidupan di tengah perubahan sosial politik yang tak bisa dihindari. Serintil akhirnya menyadari bahwa dunia ronggeng yang selama ini dianggap jalan kebebasan justru menjebaknya dalam nasib yang tragis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eski Palar Irsad akan melanjutkan novel yang berjudul Ronggeng Dukuh Paruk, buku ketiga, yaitu yang berjudul Jentera Biang Lala. Setelah peristiwa tragis dalam buku kedua, Serintil kembali ke Dukuh Paruk dalam keadaan hancur, baik secara fisik maupun mental. Ia kehilangan statusnya sebagai ronggeng setelah ditangkap dan dipenjara karena keterlibatannya, meskipun tidak sengaja, dengan kelompok yang dianggap tervalidasi dengan komunis. Pengalaman pahit di penjara membuatnya merasa tak
tak lagi memiliki tempat dalam kehidupan yang dulu ia kenal. Di sisi lain, Rashus yang telah menjadi tentara masih menyimpan perasaan terhadap Sirintil, namun ia tetap terbebani oleh dilema antara kesetiaannya terhadap negara atau cintanya kepada Sirintil. Ia menyadari bahwa dunia mereka berbeda, dan meskipun hatinya masih tertambat di Dukuh Paruk, ia merasa tak bisa kembali seperti dulu. Sirintil berusaha menjalani kehidupan baru, tetapi ia merasa terasing dari masyarakat Dukuh Paruk yang kini telah berubah. Ia mencoba untuk meninggalkan masa lalunya sebagai ronggeng dan mencari makna hidup di luar tarian dan kehidupan panggung yang pernah menjadi dunianya. Namun, bayang-bayang masa lalu menghantuinya dan ia merasa kehilangan jati dirinya. Dalam perjalanan mencari kedamaian, Sirintil menghadapi banyak tantangan. Ia berusaha menjalin hubungan baru dan berharap menemukan kebahagiaan sederhana. Tetapi luka-luka batin yang mendalam membuatnya sulit untuk benar-benar lepas dari masa lalunya. Novel ini diakhiri dengan refleksi mendalam tentang nasib, takdir, dan pilihan hidup. Sirintil akhirnya memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu bisa diraih dengan kembali ke masa lalu, melainkan dengan menerima kenyataan dan terus bergerak maju meskipun dengan hati yang terluka. Melalui kisah Sirintil, Ahmad Tohari menghadirkan potret mendalam tentang Indonesia di masa transisi. Novel ini lebih dari sekadar kisah personal, melainkan sebuah refleksi filosofis tentang bagaimana individu bertahan dan mencari makna di tengah pusaran sejarah yang brutal. Tema seperti sejarah, identitas dalam transisi, pertarungan antara modernisasi dan tradisi, serta refleksi manusia dihadirkan dengan sangat mendalam dan sensitif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.